Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Camar Haenda. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bentrokan di perkebunan sawit di Desa Bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah berbuntut panjang. Ya, hasil otopsi menemukan korban tewas akibat ditembus peluru tajam yang diduga berasal dari senjata petugas. Rekan sudah agak bisa diperingatkan lagi. Bentrokan antara warga desa Bangkal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di perkebunan sawit berbuntut panjang. Pasalnya bentrokan itu memakan satu korban yang tewas akibat tembakan peluru tajam yang diduga berasal dari senjata aparat keamanan. Dari hasil autopsi yang disampaikan kepada pihak keluarga ditemukan bahwa korban meninggal dunia akibat terkena peluru tajam yang mengenai dada kanan korban. Hal itu diungkapkan pasca keluarga korban datang ke rumah sakit untuk mengetahui hasil otopsi terhadap korban. Padahal sebelumnya Polda Kalimantan Tengah mengklaim tidak ada personil yang dibekali oleh peluru tajam saat bentrokan terjadi. Kami sampaikan bahwa pasukan personil gabungan TNI Polri itu di lapangan tidak dibekali dengan peluru tajam. Mereka dibekali dengan gas air mata, kemudian peluru hampa dan peluru karet. Dan apabila nanti terbukti ada oknum personil anggota yang melakukan penembakan dengan senjata tajam, dengan senjata ataupun dengan peluru tajam, kami akan melakukan investigasi lebih lanjut dan kita akan melakukan proses penyelidikan. Pasca kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah berjanji melakukan investigasi dan akan menindak tegas personil yang melanggar prosedur pengamanan saat bentrok dengan warga terjadi. Dari Seruyan, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan Edward Tanur dari keanggotaan di Komisi 4 DPR RI. Penonaktifan dilakukan buntut kasus penganiayaan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya. Partai Kebangkitan Bangsa resmi menonaktifkan kadernya Edward Tanur dari keanggotaan di Komisi 4 DPR RI. Penonaktifan dilakukan agar Edward lebih fokus menyelesaikan kasus penganiayaan yang menjerat anaknya, Gregorius Ronald Tanur. PKB juga mengaku tidak akan mengintervensi kasus ini dan berpihak kepada korban. Kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini. Karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPW, tapi sebagai anggota fraksi, kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Sebelumnya, anak Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya kekasihnya secara sadis hingga tewas. Penganiayaan dilakukan usai tersangka dan korban mengunjungi sebuah diskotik di Surabaya, Jawa Timur. Kini tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan, ditahan, dan terus menjalani pemeriksaan intensif. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR Edward Tanur, menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya. Ronald Tanur dijerat pasal penganiayaan hingga kekasihnya meninggal dunia. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Anak anggota DPR itu terbukti menganiaya Andini berdasarkan fakta dan barang bukti yang dikantongi Polrestabes Surabaya. Dari hasil otopsi, terdapat luka di sekujur tubuh, diantaranya di bagian kepala, perut, dan lengan yang terlindas ban mobil tersangka. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti, pakaian milik korban dan tersangka, ponsel, serta mobil tersangka yang digunakan melindas dan membawa korban ke rumah sakit.
Akibatnya polisi menjerat Gregorius Ronald Tanur dengan pasal penganiayaan hingga korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berdasarkan fakta yang ada, penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis perkara serta didukungnya alat bukti yang disimpulkan melalui mekanisme gelar perkara bahwa ditemukan dugaan peristiwa tindak pidana, maka kami telah menetapkan status saksi GR laki-laki 31 tahun tinggal di Pakuwon City E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka. Sebelumnya Dini Sera Afrianti merenggang nyawa di tangan Gregorius Ronald Tanur saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur. Korban yang sudah tidak sadarkan diri awalnya tergeletak di basement, namun tersangka tidak menolong dan merekam serta menertawakan kondisi korban. Tersangka kemudian membawa korban menggunakan mobil yang menuju apartemen korban. Namun karena kondisinya semakin kritis, oleh tersangka dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Minggu malam. Syahrul mengaku telah berpamitan dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden usai terjerat kasus dugaan korupsi, pencucian uang dan juga pemerasan. Mantan Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Minggu malam. Pertemuan digelar di ruang Jepara Istana Merdeka dan ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Syahrul mengaku berpamitan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Syahrul juga mengucapkan permohonan maaf dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai menteri. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo dari posisi Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju 5 Oktober lalu. Adapun Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian. Pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian ya sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Siapa Pak penggantinya mungkin untuk Pak mantan kan mengundurkan diri? Penggantinya masih PLT-nya Pak Arief Prasetyo. Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang dan pemerasan dalam jabatan di Kementerian Pertanian. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyerahkan kasus ini kepada KPK untuk diusut tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan korupsi BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari dua saksi ahli. Sementara itu, Menteri Menpora Dito Aryo Tejo akan dipanggil atas dugaan korupsi BTS 4G pada Rabu mendatang. Pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate digelar pada hari kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dimulai pada pukul 11 pagi. Maksud kami, sidang lanjutan hari ini dihadirkan dua saksi ahli yang akan memberikan keterangan. Terlihat ketiga terdakwa dalam kasus ini juga hadir didampingi oleh pengamanan. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu 11 Oktober 2023 dan akan memanggil Menteri Menpora Dito Aryo Tejo yang namanya disebut-sebut dalam persidangan dan diduga menerima uang senilai 27 miliar dari dana proyek BTS 4G. Pemirsa, National Corruption Watch atau NCW mendesak agar menteri yang diduga terlibat kasus korupsi untuk mengundurkan diri.
Pemirsa National Corruption Watch atau NCW menilai ada beberapa faktor sehingga pejabat negara nekat melakukan korupsi. Di antaranya ada niat dan juga kesempatan serta sengaja mencari kekayaan dengan menjadi makelar kasus. Hingga saat ini pemirsa NCW mencatat sedikitnya sudah ada 9 menteri yang diduga terlibat kasus korupsi. NCW juga meminta menteri yang terlibat kasus korupsi agar segera mengundurkan diri. Penetapan harga nikel dalam negeri karena kami dapatkan dari informasi hingga akhir puasanya 80% rakyat cinta Pak Jokowi. Tapi kecintaan terhadap Pak Jokowi bisa rusak karena kelakuan para pembantunya yang hingga saat ini sudah 9 menteri yang terlibat kasus korupsi. Kami minta Pak Jokowi, kami mohon Pak, serius Pak, tangani ini dugaan-dugaan korupsi yang sampai saat ini tidak diteruskan, tolong diteruskan. Pak Kapolri, Jaksa Agung dan komisioner KPK lainnya di luar dari Pak Firly Bahuri untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang sudah masuk. Pemirsa, dalam rangkaian safari politik yang di Jakarta, Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengunjungi perkebunan di tengah kota Jakarta di Kembangan, Jakarta Barat. Selain mengunjungi perkebunan, Ganjar juga menghadiri pameran The Jakarta International Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2023. Masyarakat Kembangan, Jakarta Barat antusias menyambut Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo di perkebunan. Ganjar Pranowo melihat perkebunan di tengah kota hasil garapan warga sejak tahun 2019. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kagum dengan aktifnya warga membuat taman agrowisata. Tak hanya itu, Ganjar turut ikut menanam cabai bersama warga sebagai bentuk kepedulian kedaulatan pangan. Di sini tadi Bapak merasa senang ya, kebetulan tadi bisa melihat dari PHT-nya, dari kegiatan olahraga, dari tanaman hidroponik, sampai ibaratnya semua tanaman yang ada di sini, bahkan sampai tadi menanam cabai. Tadi rasanya kayaknya seneng banget gitu loh dengan bisa berhadapan dengan masyarakat di sini. Bahkan beberapa di antaranya mengolah, bahkan sampai tidak dikonsumsi sendiri, sampai dijual. Nah ini kita bisa berikan dukungan kepada orang-orang punya kemauan, tekad yang bagus, dan itu tadi bisa memenuhi ketahanan pangan kita, kecil-kecilan. Selain mengunjungi perkebunan, Ganjar Pranowo pun disambut antusias warga dan para pedagang UMKM saat menghadiri pameran di Jakarta International Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2023 di Jakarta Convention Center. Ganjar yang ditemani istrinya Siti Atikoh mengatakan, kualitas dan desain produk di pameran Inacraft dari tahun ke tahun semakin bervariasi dan berkembang. Baca Pres Partai Perindo ini mendorong produk UMKM bisa semakin tumbuh dan berkembang hingga mancanegara, sehingga tak kalah dengan barang online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad di Serang, Banten dimanfaatkan para relawan untuk menjalin silaturahmi. Sementara silaturahmi sekaligus pelatihan digelar para santri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kegiatan bersolawat dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diinisiasi relawan Gus atau Ganjar untuk Semua di Pondok Pesantren Al-Falami, Desa Suka Indah, Kecamatan Baros, Serang, Banten. Selain menjadi ajang silaturahmi dengan para santri dan ulama, kegiatan ini merupakan perjalanan relawan Gus Provinsi Banten mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo melalui nilai keagamaan dan seni budaya. Kami mensosialisasikan Pak Ganjar bahwasannya bahwa beliau itu tidak alergi dengan agama dan tidak ada politik identitas, dengan tentunya seperti itu. Relawan santri dukung Ganjar memberikan bantuan material bangunan dan bergotong royong membangun ruang kelas di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau. Jumlah peserta didik di Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah diketahui terus meningkat hingga dibutuhkan tambahan ruang kelas yang memadai agar para santri nyaman di dalam menimba ilmu.
Sementara itu, relawan santri dukung Ganjar dan Serikandi Ganjar berkolaborasi untuk menggelar pelatihan foto produk dan pembuatan konten UMKM bagi ratusan santri dan perempuan milenial. Selain menumbuhkan minat pada dunia usaha lewat pelatihan ini, para peserta diajak untuk berinovasi mengembangkan produk UMKM agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Kegiatan pelatihan juga diadakan relawan Ganjar Kreasi yang merupakan gabungan dari alumni muda Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Relawan menggelar pelatihan pembuatan insektisida alami di Probolinggo, Jawa Timur untuk membantu para petani mengenai pupuk alternatif mengganti pupuk kimia. Sedangkan alumni muda ITB, Unpad, dan UPI yang tergabung dalam Ganjar Viti mengadakan diskusi soal seni di Kafe Kempring di Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Bersama dua seniman ternama asal Jawa Barat, Eugene Hansen dan Jopi Project puluhan milenial dan Gen Z, ngobrol bareng tentang dunia seni, potensi, dan kiat-kiat untuk menjadi seniman yang sukses. Pemirsa, ratusan santri di Serang, Banten yang tergabung dalam Santri Milenial mendeklarasikan dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka di ajang Pilpres 2024. Gibran dianggap dapat meraih suara pemilih milenial. Pemirsa, para santri dari berbagai pondok pesantren di Banten ini menggelar deklarasi di Ponpes Al-Fatadiyah, Kota Serang, Banten. Gibran yang kini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dinilai sebagai inspirator kalangan muda Indonesia yang sukses memajukan daerah. Putra Presiden Jokowi ini dinilai bisa membawa Solo lebih baik dari penataan kota dan juga ekonomi. Dengan menggelar doa bersama, para santri berharap putra dari Presiden Jokowi ini menjadi pemimpin di masa depan. Misalnya saya menyebutkan Santri Milenial Banten, maka teman-teman semua menjawab. Bukan hanya pondok pesantren saja, terdiri dari beberapa pondok pesantren yang ada di Banten. Bang, usia Gibran kan terbentur ya untuk mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Iya. Responnya, Bang? Karena itu kami berharap biar bagaimanapun juga, meskipun memang umur masih dibilang terlalu muda, bagi kami jika memang sudah dianggap mumpuni, tetap kami akan terus mendukung Mas Gibran untuk bisa maju dalam kontestasi pemilihan wakil atau presiden. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo kembali memimpin rapat konsolidasi Partai Perindo di seluruh wilayah Indonesia. Kali ini HT hadir memberikan arahan kepada peserta rapat konsolidasi Partai Perindo seprovinsi Gorontalo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir memimpin langsung rapat konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo. HT berpesan agar para kader tak patah arang dan maksimal dalam memperjuangkan suara Perindo di masyarakat demi membidik target double digit. Provinsi Gorontalo sendiri menargetkan 1 kursi DPR RI, 5 kursi di provinsi, serta 16 kursi di kabupaten kota. Harus dapat kursi dulu. Dapat kursi banyak baru bisa membuat kebijakan yang dibutuhkan di Gorontalo. Kalau tidak punya kursi, kita cuma mengkritik juga percuma. Nah, saya katakan pada kawan-kawan, dapatkan kursi sebanyak-banyaknya di sini supaya kita bisa secara efektif membangun Gorontalo sesuai dengan kekuatannya. Kita menyajikan para calon-calon anggota legislatif yang semuanya memiliki kompetensi. Ini menjadi modal utama bagi Partai Perindo di Kabupaten Bualemo, khususnya Dapil 2. Itu bisa berpotensi dapat 2 kursi. Dengan kedatangan ketum, dengan program-program yang lebih luar biasa lagi, termasuk program yang disampaikan kepada rekan-rekan tadi. Jadi kami yakin insya Allah kemenangan Perindo di Gorontalo sangat jelas karena program bangsa.
Partai yang mengusung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ini juga meletakkan isu kesejahteraan sebagai prioritas untuk mewujudkan cita-cita Indonesia dalam menggapai persatuan dan kesatuan. Dari Gorontalo, Faradila Alim, Rikonaldo, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli dan Screener kembali membagikan masker kepada masyarakat di Car Free Day di Jalan MH Tamrin dan juga Sudirman, Jakarta Pusat. 1 juta masker gratis telah dibagikan untuk mencegah dampak buruk polusi udara bagi masyarakat di ibu kota di tengah aktivitas mereka. MNC Peduli dan Screener bersama OI BPW DKI Jakarta dan relawan MNC University kembali turun ke area Car Free Day Jalan MH Tamrin dan Sudirman untuk membagikan masker kepada masyarakat yang tengah berolahraga dan menjalani berbagai aktivitas lainnya. 1 juta masker dibagikan selama 2 pekan untuk melindungi masyarakat yang berolahraga di tengah buruknya kualitas udara di ibu kota Jakarta. Pertama, terima kasih. Kalau bisa tiap hari ada masker gratis, karena tiap hari kita jalan di Jakarta yang penuh polusi. Harapannya kegiatan ini semoga masyarakat yang tetap beraktivitas olahraga tetap sehat dengan menggunakan masker karena ada kejadian polusi udara di Jakarta yang tidak baik. MNC Peduli dan Screener akan terus membagikan hingga 2 juta masker yang dapat melindungi masyarakat dari bahaya polusi udara terhadap kesehatan. Hari ini kita masuk ke minggu kedua. Screener dan MNC Peduli tampil kembali di acara Car Free Day di Sudirman. Hari ini kita membagikan sekitar 500.000 pieces masker dari total 2 juta. Sekarang polusi memang sedang meningkat dan banyak yang juga mengalami infeksi saluran pernafasan. Jadi memang perlu kita membagikan atau juga mensosialisasikan kebutuhan untuk memakai masker karena ini juga untuk kesehatan kita semua secara pribadi. Penggunaan masker di luar ruangan saat menjalani berbagai aktivitas dianjurkan bagi masyarakat agar terlindungi di tengah buruknya polusi udara di ibu kota. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, tokoh agama se-Sulawesi Utara melakukan pertemuan lintas agama di Kota Manado dalam rangka menciptakan pemilu dan pilpres yang damai. 200 tokoh agama bersama tokoh nasional Usman Sabta mendeklarasikan pemilu dan pilpres yang sejuk dan damai. Selaku Ketua Umum Partai Pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo, Usman Sabta mengapresiasi kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Utara. Selain menjadi ajang silaturahmi, Usman Sabta berharap agar para tokoh agama ikut berperan menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang perhatiannya terhadap kemajuan daerah. Para tokoh agama yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan kuat bila masyarakatnya memiliki visi misi yang sama untuk membangun negeri. Mereka itu kan orang bukan cari-cari muka, orang tokoh-tokoh ulama ini, tokoh agama itu. Dia tuh enggak, dia betul-betul hati nuraninya bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kalau itu dia menyampaikan suatu pesan-pesan yang benar, pasti benar gitu. Dia nggak mungkin melakukan pesan-pesan yang merugikan bangsa ini. Karena dia ulama, dia para pendeta, dia pasti berbuat yang benar. Itu yang harus ditiru gitu. Moto dari bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Karena saya percaya kalau kita menjadi satu, bangsa ini akan jadi kuat. Ya. Di luar semua kepentingan kita, tapi saya percaya kalau kita menyatukan persepsi, menyatukan visi, misi untuk membangun negeri, saya percaya. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri Kopi Fest Indonesia 2023 di Mall Casablanca, Jakarta Selatan. Festival menampilkan beragam jenis kopi Nusantara dari para pelaku UMKM kopi di berbagai daerah.
Tiba di Kopi Fest Indonesia 2023, Wamenparekraf yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanusudibyo langsung berkeliling ke berbagai booth dan berdialog dengan para barista dan penjual kopi. Angela sempat mencicipi berbagai kopi khas Nusantara, di antaranya kopi gayo dan produk hasil olahan dari kulit biji kopi. Angela terkesan dengan berbagai inovasi di industri kopi yang dapat membuka peluang usaha dan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM. Kopi Fest Indonesia 2023 juga menggelar ajang Barista Innovation Challenge 2023 yang menjadi kompetisi para barista serta home brewer. Tapi ternyata di sini ada Kopi Fest, ya kan, luar biasa sekali. Tidak hanya kopi, tadi ada jamu, ada juga inovasi baru. Jadi ini bukan kopi ya, tapi lebih ke teh ya. Jadi itu apa? Kulitnya kopi, kulitnya kopi yang akhirnya menjadi rasanya lebih ke teh, lebih fruity begitu. Ini juga menarik sekali untuk yang lebih menyukai rasa teh. Senang sekali dengan acara seperti ini karena sebetulnya ini bisa meningkatkan dan menguatkan ekosistem kopi di Indonesia. Kami berharap dengan kami dari Rasa Group mengadakan event Barista Innovation Challenge, kami sebagai insan Indonesia juga membagikan wadah ini, menjadikan kopi Indonesia lebih maju lagi, lebih dikenal lagi, lebih dihargai lagi, dan sampai ke mancanegara. Kopi Fest Indonesia 2023 juga menggelar ajang Barista Innovation Challenge 2023 yang menjadi kompetisi bagi para barista serta home brewer dalam menampilkan keahlian meracik berbagai minuman berbasis kopi. Pada malam puncak tersebut, Wamenparekraf juga berkesempatan menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Dari Jakarta, Elsa Casey Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.